Halo semua, selamat datang di channel Into United, tempat di mana setiap detik berita Manchester United selalu terasa penting. Di edisi hari ini, kami punya sederet kabar terkini seperti debut panas Bryan Mbeumo melawan West Ham, Alejandro Garnacho yang dimaki oleh fansnya sendiri, Luke Shaw yang menyerah bersaing dengan Dorgu dan Leon sehingga mempertimbangkan tawaran dari Liga Arab, dan lagi-lagi Aston Villa menolak mentah-mentah penawaran dari United, serta Mason Mount yang memperingati rekan-rekannya agar tidak mengulang kembali kejadian musim lalu. Sebelum kita mulai, silahkan klik subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Manchester United. Dan jangan lupa isi kolom komentar dengan pendapat kalian. Glory Glory Man United. Bryan Mbeumo menjalani debut bersama Manchester United. Target utama yang telah didekati United sepanjang musim panas ini akhirnya mewujudkan mimpinya bermain untuk Setan Merah pada laga pramusim melawan West Ham United di Chicago Minggu tanggal 27 Juli pukul 6 pagi, waktu Indonesia Barat. Kehadiran Mbeumo yang mencetak 20 gol untuk Brentford musim lalu dipandang sebagai tambahan sempurna untuk United yang kekurangan produktivitas di lini depan. Mbeumo diperkirakan akan bermain di posisi nomor 10 kanan berduet dengan Matheus Cunha di sebelah kirinya. Dan keduanya diharapkan dapat mendukung Rasmus Højlund yang kemungkinan besar bermain sebagai the real number 9. Di lini tengah, kombinasi kuartet Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro dan Amad Diallo siap membantu di saat tim menyerang maupun bertahan. Di lini belakang, Noussair Mazraoui dan Matthijs de Ligt mungkin akan ditemani Leny Yoro atau Luke Shaw yang turun sebagai pemain inti di laga uji coba sebelumnya melawan Leeds United. Sementara itu, Andre Onana yang belum fit akan digantikan oleh kiper asal Turki, Altay Bayindir. Namun mengapa Mbeumo dikabarkan akan lama absen membela United? Hal ini ternyata disebabkan Mbeumo akan berlaga di Piala Afrika di Maroko pada bulan Desember mendatang karena statusnya sebagai pemain internasional Kamerun. Turnamen ini yang menjadi beban pikiran Amorim mengingat potensi masalah cedera dan kelelahan yang mungkin ditimbulkannya. Selain Mbeumo, Amad Diallo dari Pantai Gading juga sangat mungkin dipanggil. Begitu pula Noussair Mazraoui yang bermain untuk tuan rumah Maroko. Dan jangan lupa, masih ada kiper Andre Onana yang juga akan dipanggil ke skuad Kamerun bersama Mbeumo. Keempatnya bisa absen hampir sebulan bila negaranya melaju sampai babak final. AFCON akan diselenggarakan dari tanggal 21 Desember tahun 2025 dan akan berakhir pada tanggal 18 Januari tahun 2026. United akan menghadapi Bournemouth di kandang pada akhir pekan tanggal 13 Desember dan itu kemungkinan akan menjadi pertandingan terakhir keempat pemain tersebut sebelum mereka bertolak ke Maroko jika semuanya terpilih. Ada potensi mereka akan melewatkan beberapa pertandingan seperti perempat final Piala Carabao pada tanggal 15 Desember dan pertandingan Liga Primer melawan Aston Villa, Newcastle, Wolverhampton, Leeds, dan Burnley. Selain itu mereka juga mungkin melewatkan putaran ketiga Piala FA yang akan dimainkan pada tanggal 10 Januari. Dan jika United terus melaju, leg pertama semifinal Piala Carabao pada tanggal 12 Januari juga berpotensi dilewatkan. Dan satu pertandingan penting di Liga Premier yaitu derby Manchester melawan Manchester City di Old Trafford pada tanggal 17 Januari juga berpotensi dilewatkan apabila negara mereka lolos hingga babak-babak akhir turnamen AFCON. Tentu saja tidak semua dari keempat pemain akan terlibat hingga akhir turnamen. Kemungkinan besar sebagian dari mereka sudah kembali pada saat pertandingan melawan City tersebut. Tetapi meskipun demikian, Amorim akan memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan menjelang musim dingin depan. Get out from my club. Itulah gambaran terkini hubungan antara fans Manchester United dengan Alejandro Garnacho. Drama sepertinya memang tak pernah jauh dari Manchester United. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Alejandro Garnacho yang menuai amarah fans setelah memberi reaksi singkat namun provokatif terhadap kepindahan Marcus Rashford ke Barcelona. Drama itu terjadi pada hari di mana Barcelona secara resmi mengumumkan perekrutan Rashford dengan status pinjaman selama satu musim disertai opsi pembelian senilai 26 juta pound. Bagi Rashford, ini menjadi jalan keluar dari masa kelamnya di Old Trafford, terutama setelah konflik berkepanjangan dengan manajer Ruben Amorim. Rashford, yang sempat menjalani masa peminjaman di Aston Villa musim lalu, termasuk dalam daftar 5 pemain United yang disingkirkan dari tim utama dan diminta untuk mencari klub baru. Ia berlatih terpisah bersama Tyrell Malacia, Anthony, Jadon Sancho, dan Garnacho. Namun yang bikin gaduh adalah reaksi Garnacho di Instagram. Ketika Barcelona mengunggah pengumuman resmi perekrutan Rashford, Garnacho meninggalkan komentar singkat, "Let's go," dua kata yang cukup untuk membakar emosi para pendukung Setan Merah. Salah satu fans menulis tajam, "Keluar dari klub saya." Komentar lain berbunyi, "United pasti terasa seperti penjara bagi orang yang menyebalkan seperti mereka." Sementara itu, fans lain berkomentar,
Anak itu benar-benar tidak peka. Situasi ini semakin memperkeruh hubungan antara Garnacho dan para fans, apalagi setelah kabar beredar bahwa pemain muda Argentina itu kini memprioritaskan pindah ke klub Liga Primer lain. Bukan bertahan dan berjuang di United atau pindah ke klub luar Inggris. Garnacho sebelumnya dianggap sebagai salah satu bintang masa depan klub, tetapi sikap dan gesturnya belakangan mulai dipertanyakan. Garnacho kini menjadi musuh dalam selimut bagi fans United. Dengan kepergian Rashford yang bisa jadi awal dari eksodus para pemain buangan United, dan bukan tidak mungkin Garnacho yang menjadi pemain berikutnya yang keluar dari Old Trafford. Dengan hubungan yang semakin retak antara pemain dan supporter, masa depan Garnacho di Manchester United tampaknya sudah tutup buku. Dan yang jelas, dua kata sederhana itu kini telah memperpanjang daftar drama internal klub sebesar United yang seakan tak pernah selesai. Luke Shaw siap hengkang dari Manchester United dan siap dengarkan tawaran besar dari Arab Saudi. Luke Shaw tampaknya sedang berada di persimpangan jalan dalam karirnya di Manchester United. Bek kiri berusia 30 tahun itu mulai membuka diri terhadap kemungkinan pindah ke Liga Arab Saudi, menyusul ketertarikan serius dari beberapa klub di kawasan tersebut. Meski masih terikat kontrak 2 tahun di Old Trafford, Shaw sadar bahwa posisinya kini tidak lagi seaman dulu. Musim lalu, ia hanya mencatatkan 12 penampilan akibat cedera betis yang berkepanjangan dan performa fisik yang belum sepenuhnya pulih. Ia memang diturunkan dalam kekalahan di final Liga Eropa melawan Tottenham. Tetapi itu pun karena krisis bek tengah, bukan karena ia menjadi pilihan utama. Kini, posisi bek kiri perlahan diambil alih oleh talenta muda Patrick Dorgu, serta pemain anyar Diego Leon, rekrutan asal Paraguay yang mulai mencuri perhatian pelatih Ruben Amorim. Leon, yang baru berusia 18 tahun, tampil solid dalam laga pramusim melawan Leeds United dan dinilai punya potensi besar untuk menjadi pilar pertahanan ke depan. Amorim bahkan menyebutnya sebagai pemain yang kuat, terus belajar, dan akan menjadi sangat bagus. Di sisi lain, Diogo Dalot juga semakin dipercaya mengisi peran bek kiri dalam formasi 3-4-2-1 andalan Amorim. Situasi ini membuat Shaw berada di urutan belakang dalam persaingan, meski ia tetap dibawa dalam tur pramusim United ke Amerika Serikat. Kilas balik karir Shaw di United penuh liku. Ia sempat mengalami cedera horor berupa patah kaki ganda pada 2015 saat melawan PSV, yang nyaris membuat kakinya diamputasi. Namun, Shaw berhasil bangkit dan sempat menjadi bagian penting tim. Sayangnya, dalam 2 musim terakhir ia hanya tampil 27 kali, jumlah yang membuat klub tak akan terlalu keberatan jika harus melepasnya demi merampingkan skuad. Sementara itu, United masih kesulitan memperkuat lini serang. Setelah menghabiskan lebih dari 130 juta pound untuk mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, United harus menjual pemain terlebih dulu sebelum mendatangkan penyerang baru. Nama Nicholas Jackson dari Chelsea sempat mencuat, tetapi banderol 80 juta pound yang dipatok The Blues membuat United mundur teratur. Di sisi lain, harapan sempat muncul saat Alexander Isak dikabarkan ingin meninggalkan Newcastle, tetapi belum ada pergerakan konkret. Sementara itu, tekanan kini mengarah ke Rasmus Højlund, yang dituntut tampil maksimal dalam ajang Premier League Summer Series melawan West Ham, Bournemouth, dan Everton. Dan rumor sempat berembus soal pertukaran sensasional antara Alejandro Garnacho dan Ollie Watkins dari Aston Villa. Namun kabar itu langsung dibantah oleh pihak Villa. Dengan segala ketidakpastian di dalam skuad dan kebijakan transfer yang hati-hati, keputusan Shaw untuk hengkang ke Timur Tengah bisa jadi akan membuka jalan bagi pergerakan transfer berikutnya di kubu Setan Merah. Manchester United dapat penolakan tegas dari Aston Villa terkait transfer Ollie Watkins. Manchester United sepertinya harus mencoret satu nama dari daftar buruannya musim panas ini. Setelah melakukan pendekatan serius, Aston Villa menegaskan bahwa striker andalan mereka Ollie Watkins tidak akan dijual dengan harga berapapun. Langkah ini datang sebagai tanggapan atas intensi United yang ingin mendatangkan penyerang tengah baru di mana ini adalah posisi yang jadi prioritas utama bagi manajer Ruben Amorim dalam sisa bursa transfer. Meski sudah mengamankan 2 nama besar Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, The Red Devils masih belum puas. Mereka mencari penyerang yang sudah terbukti di Premier League, dan di antara segelintir nama yang dianggap ideal, Ollie Watkins muncul sebagai sosok yang paling mapan. Sejak bergabung dari Brentford dengan banderol 33 juta pound pada tahun 2020, Watkins telah mengukir 75 gol dan 34 assist dari 184 laga liga, torehan yang cukup menjadikannya striker top di Inggris. Bahkan Arsenal sempat mencoba menggaetnya pada Januari lalu dengan tawaran 60 juta pound yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Villa. United yang melihat Watkins sebagai opsi ideal sempat meningkatkan intensitas pendekatan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Namun menurut laporan The Telegraph, Aston Villa sudah menyampaikan secara langsung bahwa Watkins tidak untuk dijual.
tidak peduli seberapa besar tawaran yang masuk. Ini menjadi penolakan kedua dari Villa terhadap United musim panas ini. Sebelumnya, proposal peminjaman mengejutkan untuk kiper Emiliano Martinez juga ditolak. Meski dalam kasus Martinez, Villa masih membuka pintu jika valuasi mereka sebesar 40 juta pound dipenuhi. Rumor lain menyebutkan bahwa United bahkan mempertimbangkan kesepakatan pertukaran dengan Alejandro Garnacho sebagai bagian dari paket untuk Watkins. Namun kesepakatan itu tampak sulit terwujud. Meski Garnacho disebut ingin tetap bermain di Premier League dan Villa menjadi salah satu peminatnya, situasi di Villa Park tidak memungkinkan ia langsung menggantikan Watkins, karena Villa sudah kehilangan penyerang tengah lain yaitu John Duran yang dijual ke Al Nassr seharga 65 juta pound. Pelatih Villa Unai Emery tampaknya juga tidak ingin kehilangan Watkins. Emery menyebut Watkins sebagai penyerang pekerja keras dan bermentalitas luar biasa dalam wawancara dengan TNT Sports. Emery memuji Watkins sebagai pemain yang mampu memberi dampak besar untuk klub, baik saat mencetak gol, memberi assist, maupun ketika menekan lawan tanpa bola. Kekuatan utamanya adalah pikirannya. Mentalitasnya adalah kualitas terbaik yang dimilikinya. Dengan performa, etos kerja, dan sikap profesional yang begitu konsisten, tak heran Watkins berstatus not for sale bagi Aston Villa. Dan untuk United, ini berarti saatnya mencari alternatif lain yang bisa memenuhi kriteria dan keinginan sang manajer Ruben Amorim dan harus tetap realistis secara finansial. Mason Mount mengingatkan rekan-rekannya bahwa musim lalu adalah musim yang tidak layak bagi Manchester United. Mount tak ragu menyuarakan kekecewaannya atas performa Manchester United musim lalu. Dalam sebuah pernyataan terbuka kepada rekan satu tim, gelandang berusia 25 tahun itu mengakui bahwa pencapaian musim lalu sangat buruk dan mengajak rekan setimnya untuk bersama-sama memperbaikinya. Seluruh musim lalu terasa menyakitkan, kata Mount, tapi sekarang adalah babak baru. Kami tak sabar untuk tampil sebagai satu tim. Kami tahu musim lalu mengecewakan, jadi sekarang waktunya untuk bangkit. United memang melalui musim terburuk mereka dalam 5 dekade terakhir. Finish di posisi ke-15 klasemen Liga Primer. Posisi terendah kedua sepanjang sejarah, hanya sedikit lebih baik dari pencapaian terburuk tim yaitu saat United degradasi secara tragis di tahun 1974. Kekalahan 1-0 di final Liga Eropa melawan Tottenham semakin menambah luka, sekaligus memastikan United absen dari kompetisi Eropa musim ini. Mount sendiri datang ke Old Trafford dengan ekspektasi besar seiring dengan nilai transfernya 60 juta pound dari Chelsea. Namun, musim debutnya dirusak oleh cedera yang membuatnya absen hingga 4 bulan lamanya. Saat itu United masih di bawah asuhan Erik ten Hag. Mount baru kembali bermain menjelang akhir musim dan dia bertekad mengamankan tempat utama di bawah manajer Ruben Amorim. Selama musim panas, saya terus berpikir bagaimana saya bisa tampil lebih baik secara individu maupun sebagai tim. Kami semua merasakannya, dan kami semua ingin membuktikan bahwa kami bisa tampil lebih baik dari musim lalu. Dengan datangnya dua rekrutan besar musim panas ini, yaitu Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, persaingan di lini serang United menjadi semakin ketat. Namun Mount tak gentar untuk bersaing dengan nama-nama baru tersebut. Di klub seperti Manchester United, persaingan itu wajib. Kami semua ingin menang, dan kami semua berada dalam perjuangan yang sama. Para pemain baru datang dan langsung menunjukkan kualitas mereka. Sekarang tugas kami adalah mengintegrasikan mereka secepat mungkin dan memastikan mereka merasa nyaman di dalam tim. Mount juga menekankan pentingnya pramusim di bawah Ruben Amorim, menyusul pergantian manajer yang terjadi di pertengahan musim lalu. Kami tidak punya cukup waktu musim lalu untuk membangun pola permainan yang solid. Sekarang, pramusim ini menjadi momen penting untuk mempersiapkan segalanya. Mengenai kekalahan dari Tottenham di Bilbao, Mount mengakui bahwa itu menjadi salah satu momen terberat dalam karirnya. Saya butuh waktu lama untuk bisa pulih dari itu. Final selalu sulit, dan setiap detail kecil terasa berdampak besar. Tapi yang paling penting sekarang adalah belajar dari pengalaman itu dan fokus pada masa depan. Mount juga menyadari bahwa produktivitas serangan menjadi kelemahan United musim lalu. Ia berharap kontribusi dari Cunha dan Mbeumo bisa jadi solusi. Lihatlah apa yang sudah mereka lakukan di Liga Primer dengan jumlah gol dan jumlah assist mereka. Itulah yang kami butuhkan. Kami bekerja sama sekarang untuk meningkatkannya. Karena jelas musim lalu kami tidak mencetak cukup gol. Dengan semangat baru, musim baru, dan ambisi yang menyala kembali, Mount percaya bahwa Manchester United akan bangkit. Kami semua menyadari kesalahan kami, dan kami siap untuk memperbaikinya. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi.
dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into